ila akhihim wa ila akhihim Yusuf. Ya Allah, ighfirli jaz'i, ya Allah ampunilah. Walaupun beliau itu mendoakan putra-putranya, tapi tetap jangan sampai kita mendoakan orang lain tanpa melupakan diri, berdoa untuk diri sendiri. Kita malah mendoakan orang lain tetap didahulukan dulu diri sendirinya, baru kita mendoakan orang lain. Itu memang sunnahnya seperti itu. Apa minta doakan saya, ya iya. Ya tetap kita doa dulu untuk pribadi, lalu doa untuk orang lain. Makanya waktu berdoa, Allahumma firli jaz'i, ya Allah ampunilah aku akan keluh kesahku. Ala Yusuf waktu ditinggal Nabi, tetap aja gitu. Nabi Yusuf itu jaza di sana. Tuh jaza itu kebalikan dari sabar. Nah, itu pengakuan gitu. Bukan kenyataannya ya, tetap kenyataannya beliau seorang nabi, seorang rasul. Wakil lata sobri anhu, dan betapa sedikit kesabaran tuh waktu ditinggal Nabi Yusuf. Itu kan doa-doa beliau untuk dirinya. Waghfir li auladi, habis minta ampun untuk dirinya, lalu minta ampunan untuk putra-putranya. Maka ya ila akhirih. Terus akhirnya ya langsung, itu karena doanya Nabi, langsung diwahyukan ini kutub ghafartu laka walahum ajmain. Ya, saya ampuni kamu dan juga ampuni mereka, yaitu saudara-saudara dan semuanya. Mulai dari sini ya kita udah jangan sampai ada pikiran negatif terhadap saudaranya Nabi Yusuf. Bagaimana awal beliau itu paling minimal itu seorang laki, minimal ada pikiran hal jelek, mereka ya itu sangat berbahaya. Wa kharaja apa? Summa tawajjahu ila Misra wa kharaja Yusuf wa Qabil. Akhirnya apa? Sehabis itu Nabi Yakub dan anak cucunya lah itu datang ke Mesir dan disambut oleh Nabi Yusuf beserta pembesar istana, dan itu suatu yang luar biasa gitu, yang luar biasa penyambutannya juga. Sebab itu pertemuan pertama antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf yang menurut Qil ada yang mengatakan apa perpisahannya itu 23, ada yang mengatakan 35, bahkan ada yang mengatakan sampai 70 tahun gitu perpisahannya. Dan itu akan menjadi pertemuan seperti itu. Nah, berapa sih kalau Nabi Yakub itu datang ke Nabi Yusuf di Mesir itu berapa jumlahnya? Itu karena memang dari awalnya kan waktu nih bi ahlikum ajmain. Waktu nih bi ahlikum ajmain. Itu wakanu isnai wasabina ma baina rajul wa imra'ah. Itu ada 72 orang. 72 orang. Wakila ada 73. Waktu datangnya Nabi Yakub beserta anak cucunya ke Nabi Yusuf itu. Nah, 73 hatta kharaja Misra ma Musa. Itu pas masa Nabi Musa. Dari yang 73 itu awal mula ada orang Israel di Mesir. Itu awal mulanya itu dari Nabi Yusuf. Jadi pertama kali Bani Israel itu di Mesir adalah Nabi Yusuf. Nah, waktu beliau jadi raja, disuruh keluarga supaya datang ke Mesir, insya Allah aminin aman lah kata Nabi Yusuf itu. Itu semuanya ada 72, ada mengatakan 73. Lapas zamannya Nabi Musa itu apa? Waktu keluar dari Mesir itu ada 600.000. 500. Itu yang keluar dari Mesir. Tidak, itu yang 600.000 itu waktu dikejar oleh Fir'aun. Kan Nabi Musa kan dikejar oleh Fir'aun itu. Dikejar oleh Fir'aun. Itu yang ikut Nabi Musa yang ikut dikejar oleh Fir'aun itu semuanya ada 600.500. Itu tidak menghitung apa? Yang lemah-lemah. Juga tidak menghitung orang Israel yang diperbudak oleh Fir'aun itu. Yang jumlahnya itu irdaka alfu alfin, ada 1.000.000 wa mi'ati alfin, 100.000. Itu jadi jumlahnya sampai orang Mesir orang Israel di Mesir itu 1.100.000
100.000. Lah masa cuma berapa tahun? Masanya itu cuma berapa? Benayaku wa Musa arba'atu mi'ati sanah, 400 tahun. Dari 70 sampai 1.100.000. Itu berapa itu yang namanya? Perkembangbiakannya luar biasa. Zaman 400 tahun dari 73 bisa sampai 1.100.000. Itu tuh berarti berapa generasi itu tuh? Kira-kira itu? Iya. Itu 400 tahun itu. Itu dari 70 itu nggak nyampe 100, itu sampai 1.100.000. Waktu zamannya Nabi Musa. Lah Nabi Musa sendiri itu bukan turunannya Nabi Yusuf, bukan turunannya Yahuda, tapi turunannya Lawa. Ada mengatakan Lawi, Levi lah kalau bahasa itunya. Levi itu bin Yakub gitu tuh. Musa bin Imron terus bin Levi bin Yakub gitu tuh. Bin Yakub itu anak yang keberapa? Yang jelas sih bukan Yahuda, bukan turunannya Nabi Yusuf, Nabi Musa itu, tapi turunannya Levi atau Lawa dan mengatakan Lawi. Terus Lawi bin Yakub, yang Lawi itu adalah saudara Nabi Yusuf, beda itu. Jadi yang namanya, makanya orang Israel itu ya dari 70 sampai 1 juta cuma 400 tahun. Nah, cuma sehabis Nabi Yusuf meninggal, berganti lagi kepemimpinan itu oleh orang Fir'aun lagi gitu. Fir'aun lagi terus akhirnya ya tertindas. Mulailah di situ pas Nabi Yusuf meninggal baru ditindas lagi pas rajanya Raja Fir'aun lagi gitu. Tindas lagi sampai puncaknya itu zamannya Nabi Musa gitu, puncaknya. Nah, falamma dakhala ala Yusuf, nyampe datang itu waktu di apa? Itu juga bukan datang itu langsung ke istana. Gitu. Tapi datang itu apa? Pertama di perbatasan Mesir dulu. Di perbatasan Mesir, habis di perbatasan Mesir, lalu apa? Dibawa ke istana. Kalau tuh misalnya insyaallah amin warafa abawai afilah. Habis di istana barulah di situ apa kedua orang tuanya diangkat didudukan di singgasana itu asarir wasallallahu sujada. Ternyata keduanya semuanya itu ibu bapaknya atau saudara-saudaranya yang sepuluh itu sujud kepada Nabi Yusuf. Nah sujudnya di sini ada sujud inhina, artinya sujud inhina itu seperti rukuk lah. Inhina itu sujud inhina, bukan menaruh bukan menaruh kening, tapi ada juga yang tetap itu menaruh kening. Menaruh kening ada. Sujud seperti sujud sholat. Kenapa diperbolehkan gitu? Disebabkan kita umpamanya gitu, pikirannya disuruh sujud itu karena perintah Allah kepada Nabi Yusuf itu. Bukan berarti Nabi Yakub atau sujud kepada Nabi Yusuf itu tunduk kepada perintah sebagaimana kita sujud kepada Ka'bah. Bukan berarti kita sujud menyembah Ka'bah karena itu perintah. Jadi saat itu Yusuf adalah Ka'bahnya kedua orang tua Nabi Nabi Yusuf dan juga saudaranya Nabi Yusuf itu Ka'bahnya waktu itu Nabi Yusuf gitu. Ya tidak dikatakan menyembah selain Allah. Nah, kok orang tua sujud kepada anaknya gitu. Nah, kalau kasarnya kan kurang adab ya tidak seperti itu. Sebab itu adalah perintah Allah. Dan juga untuk membuktikan akan kebenaran mimpi tadi itu yang dulu. Nanti jeda. Tidak ke zaman. Wa qala ya abadi hada ta'wilu rajai min qabl qad ja'a rabbi haqqan. Ini Nabi Yusuf mengatakan wahai bapakku, ini adalah takwil mimpiku
yang jauh sebelumnya waktu saya kecil itu. Kerjaan berhak, sungguh Allah telah menjadikannya hak, benar, nyata. Waqad ahsana bi diskriminasi, dan dia Tuhanku telah berbuat baik kepadaku dengan mengeluarkanku dari penjara. Kenapa? Allah telah berbuat kebaikku dengan mengeluarkanku dari sumur, tidak disebutkan gitu. Dari sumur tadi. Terus saya dijual, disinggung, takut nyinggung. Ya memang seperti adabnya gitu. Kalau ada orang udah tobat, jangan sekali-kali kita menyinggung kesalahan itu, jangan sekali-kali. Udah tobat udah, pokoknya jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Bagian Nabi Yusuf, nah, itu kan ada itunya, ada saudaranya, tapi tidak terjadi bunyi. Siapa yang memasukkannya beliau ke penjara? Itu ya tidak ada waktu itu Siti Zulaikha. Tidak seperti apa dijual atau tidak seperti itu. Walaupun yang namanya dikeluarkan dari sumur, itu semuanya itu adalah kebaikan Allah pada Nabi Yusuf. Wajabakum minal badwi min ba'di an syaitanu baina wa baina ikhwan. Justru memuji saudaranya itu. Wajah abikum minal badwi. Dan Allah salah satu buktinya berbuat bagi Allah itu bikum, sebabkan kalian yang kalian datang dari badwi itu, dari Palestina. Dan ba'di an syaitanu baina sehabis apa Allah sehabis apa setan merusak keharmonisan saya dan saudara. Inna rabbil latiful ma'aka innahu al-alimul hakim. Lah, wa qama indahu abuhu 24 sana, tetap di Mesir Nabi Yakub itu selama 24 tahun. Ada yang mengatakan 17 tahun. Lah, wakana mutadafiro ke perpisahan waktu Nabi Yakub ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 40, bahkan ada yang mengatakan 17 tahun. Lah, akhirnya apa sehabis 24 tahun meninggal wasiat Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf supaya beliau dikuburkan di tempat bapaknya yaitu Nabi Ishak itu di Palestina. Amado akhirnya apa? Ya Nabi Yusuf tandang semuanya itu, tandang dengan menjalankan wasiat bapaknya itu. Dan kebetulan waktu datang ke Mesir, saudara kembarnya Nabi Yakub juga meninggal yang namanya Is. Jadi Nabi Yakub itu sebenarnya itu apa? Waktu lahir itu punya saudara kembar namanya Is. Lah Is itu juga waktu Nabi Yakub meninggal juga Is juga meninggal, akhirnya dikuburkan bareng gitu. Dikuburkan bareng. Kali mana itu muqamat lah. Habis itu Nabi Yakub habis meninggalnya Bapak Madu Sailam Misra summa ada ilah. Habis menguburkan ayahandanya kembali lagi ke Mesir dan menetap di Mesir selama 23 tahun. Lalu habis itu dia merasakan wafat mau datang, ajal mau datang. Dia berdarab bi qad atatani minal mulki wa alam tani min tahadi fatirus samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhidni bisolihin. Seperti itu. Lah ini juga doa, kalau adab-adabnya doa seperti tadi, salah satu adabnya lagi kita diusahakan kalau berdoa itu memuji dulu Allah, memuji, sebab tidak, Allah itu zat yang paling suka kita dipuji, disanjung, paling suka sekali. Allah itu zat yang paling suka disanjung. Makanya kita mau minta ya disanjung dulu setinggi-tingginya Allah itu, dan itu terbatas kan. Sanjung setinggi-tingginya baru kita minta, pantas kalau dikasih itu. Untuk langsung minta aja Pak ya. Kalau mau ngasih ya sanjung dulu lah.
Tawafani muslimah wa hikni bisolihin. Terakhir, semoga engkau wafatkan diriku dalam keadaan muslim. Padahal sih, ya, Nabi kan pasti muslim gitu. Nah, kenapa mati? Itu walaupun Nabi tetap mintanya tawafani muslim, mana kita lebih pantas lagi gitu. Untuk minta meninggal dalam keadaan muslim itu Nabi saja, Nabi Yusuf saja itu mintanya seperti itu, tawafani muslim wa hikni bisolihin. Ya, cepatnya cerita Nabi Yusuf meninggal. Lah meninggal itu tuh rame itu. Rame. Ini dikuburkan di mana ini? Berdebat lah. Antara ada yang mengatakan udah dibawa aja ke sana ke bapaknya. Berebut gitu. Hampir terjadi pertumpahan darah gitu. Akhirnya apa? Ya udah terjadi itu, supaya itu dikubur saja di Nil, di Tauma Al-Barkah, di sungai Nil. Nah di sungai Nil ini taruhnya di mana? Di sungai Nil itu di dalam peti marmer itu taruhnya di mana? Udah sebelah kanan Nil posisinya. Ternyata tanah yang di sebelah kanan Nil itu subur, yang sebelah kirinya gersang gitu. Gersang. Itu padahal orangnya udah meninggal, tapi berkat kemanfaatan itu pengaruh gitu. Itu gersang itu sebelah kirinya. Wah ini mah nggak adil ini. Taruh sebelah kiri lah. Kayaknya sebelah kiri mah subur semua. Taruh sebelah kiri. Justru sebelah kiri yang subur, sebelah kanannya gersang. Ini bingung. Udah taruh aja di tengah-tengah. Akhirnya ditaruh di tengah-tengah Nil. Ditaruhnya itu. Sebelumnya Di tengah-tengah Nil jadi di talian gitu tuh. Supaya gimana tidak kesana kemari. Apa yang baru itu tuh apa ya semuanya harus masuk bersemua gitu. Kita umat Al-Barkah sampai cekak. Nah, warobatu bisilsilatin. Nah itu diikat pakai rantai di tengah-tengah Nil itu. Warobatu bisilsilatin. Pak Bota al-Janibilah. Baru pas Nabi Yusuf itu taruh di tengah-tengah sungai Nil, baru semuanya subur kanan kiri itu. Dan itu selama 400 tahun. Berarti udah zamannya Nabi Musa. Lah pas zamannya Nabi Musa, waktu Nabi Musa suruh pergi dari Mesir, itu karena dikejar-kejar oleh Fir'aun untuk mengambil peti Nabi Yusuf itu. Lah, akhirnya diambil terus dikuburkan di daerah Palestina dekat bapaknya, dekat orang tuanya. Pakuro bawa abahu. Malamnya pas nyampe di Palestina. Ini mana? Ini tuh kuburan bapaknya tuh. Nabi Yakub itu mana gitu. Itu waktu zamannya Nabi Musa gitu. Ini mana? Malamnya di Ilamakani. Lah, semuanya bingung. Lalu ada ini datang. Saya tahu mana kuburannya Nabi Yakub itu. Tapi saya tidak bakal ngasih tahu kecuali saya ada syarat gitu kepada Nabi Musa. Jadi yang mengubur di di Palestina itu Nabi Musa. Syaratnya apa? Saya masuk surga. Kata ini. Saya mau menunjukkan siapa bapaknya gitu. Yang penting saya kepada Nabi Musa itu yang penting doain. Surganya itu bukan cuma surga bareng sama Nabi Yusuf itu. Ya, kalau tidak saya tidak mau ngasih tahu. Informasi berharga ini. Mahal itu. Antaku namahu fil jannah. Saya pengen masuk surga bersama Nabi. Terus syarat yang selanjutnya saya tidak mengalami ketuaan seumur hidup. Ada gitu. Ya kata nini-nininya saya tidak mengalami ketuaan keriput lah. Jadi saya selalu Kan baik. Nabi Musa ya gimana? Ya udah diturutin saja lah. Diturutin akhirnya. Ayat wala antar jasa bata. Kulamaha Allah sallallahu dia itu ya itu
dia muda lagi. Jadi pakanat lah hawa salat fisiti khamsin. Kalau udah usia 50 maunya seperti ini, kembali lagi ke 30. Sampai usia perempuan tersebut asat alfan wasib tumiatus 1600 tahun. Udah terus itu. Beak itu hijriah ke beak. Pak asat alfan wasib tumiatus sana. Jadi usia perempuan ini Dia terus sampai 1600 tahun selalu usia 30. Kalau udah 50 sampai lagi 30 lagi. Dan apa nanti di akhirat masuk ya nikmat lah gitu. Orang minta doa kasah ya. Sampai zaman Nabi Isa. Ya udah wallahu alam bisawab. Yang jelas sih bahasa tadinya doanya Rabbi qad ataitani minal mulki. Rabbi ya Allah engkau telah memberiku kerajaan. Nah, tapi kerajaan di sini mulki adalah kerajaan Mesir saja. Sebab dalam sejarah dunia itu tuh raja dunia itu cuma 4 raja dunia itu. Artinya seorang raja yang menguasai seluruh Dunia. Dunia itu cuma 4. 2 dari orang kafir, 2 dari orang muslim. Yang dari orang kafir muslim yaitu Raja Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman. Itu raja dunia lah. Yang dari kafir itu apa? Raja Bukhtanasor, Raja Sadat. Raja Bukhtanasor, Raja Sadat itu raja kafir yang menguasai dunia gitu. Nah, sejarah Bukhtanasor ya nanti ada gitu. Sejarah Sadat nanti ada gitu, seorang raja dunia yang menciptakan surga. Dengan PPT-nya. Wallahu a'lam bishawab.